Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman. Pada kesempatan hari ini saya kedatangan tamu dari Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, yaitu Bapak Muhammad Qaddafi. Selamat siang Bapak Qaddafi. Siang, Jiwa. Alhamdulillah beliau hari ini telah hadir bersama kita. Bapak Qaddafi ini tidak asing lagi bagi kita semua. Beliau pernah menjadi Ketua KPU Kota Payakumbuh dan juga Ketua Bawaslu Kota Payakumbuh. Dan alhamdulillah pada hari ini saya duduk di samping beliau berbicara tentang demokrasi atau tahapan-tahapan pemilu 2024. Nah, pada kesempatan hari ini, Bang Qaddafi, kita sedang menghadapi verifikasi administrasi dukungan DPD. Nah, ada beberapa permasalahan-permasalahan seperti pencatutan nama yang ada di DPD. Jadi memang karena semakin tingginya animo bakal calon, terkadang memang bakal calon ini lupa ada nama-nama yang tidak dibenarkan menurut undang-undang atau regulasi untuk memberikan dukungan terhadap beliau. Ya, contoh misalnya TNI, Polri, kemudian bisa jadi ASN, perangkat nagari dan yang lain-lain. Tapi mungkin tiga elemen penting pertama ini kan menjadi perhatian. Iya. Dia lupa kalau TNI dan Polri itu tidak dibenarkan oleh aturan melakukan pencoblosan. Iya, betul. Kan? Betul. Kecuali dia sudah veteran atau pensiun. Iya. Nah, begitu juga ASN tidak dibenarkan memberikan dukungan dalam bentuk apapun terhadap bakal pasangan calon kecuali di bilik suara. Nah, ini kan menjadi perhatian. Nah, mengingat itu, makanya Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan seluruh jajaran ini mengingatkan kepada semua pihak, utamanya bakal calon itu, agar kembali memperhatikan data dukung yang dia masukkan kepada KPU Provinsi Sumatera Barat. Iya. Jangan sampai ada 3 profesi itu yang menjadi bagian dari dukungan itu. Nah, kemudian apa yang harus kita kerjakan di jajaran Bawaslu Provinsi Sumatera Barat? Nah, tentu sebagai sebuah lembaga yang melakukan pengawasan dengan pola melakukan pencegahan terhadap semua tahapan, utamanya tahapan yang sedang berlangsung saat ini, tentu kita mendorong semua pihak tersebut yang merasa dicatut namanya datang ke Bawaslu atau datang ke Panwascam atau nanti sebentar lagi ada juga PKD kita. Iya, di tingkat nagari. Tingkat nagari, di tingkat desa, di tingkat kelurahan. Nah, laporkan di sana. Nanti kita teruskan ke KPU sesuai dengan aturannya. Bakal calon ini sudah berniat membangun republik ini dengan menjadi calon, kemudian syukur-syukur dia terpilih. Tapi kalau proses awalnya ada persoalan, tentu di ujungnya juga akan ada persoalan. Nah, ini penting juga dicatat oleh semua bakal pasangan calon agar dilihat kembali, diperhatikan kembali. Tapi tentu KPU sudah punya mekanisme bagaimana melakukan penyaringan profesi tersebut. KPU juga sudah mengeluarkan sistem informasi soal pencatutan ini. Nah, tapi tugas kita hari ini tentu memastikan itu tidak terjadi di tahapan proses pendaftaran bakal calon ini. Karena kan hari ini sedang masuk tahap perbaikan, kemudian verifikasi administrasi, dan seterusnya nanti akan masuk pada tahap verifikasi faktual di lapangan. Nah, ini akan menguji juga tingkat kebenaran data yang disampaikan oleh bakal calon. Itu sahabat Diwa. Iya. Terima kasih Bang Qaddafi atas penjelasannya. Itu banyak sekali kita temukan di lapangan terkait pencatutan nama ini, dan itu banyak sekali
dinamikanya terkait pencatutan nama ini. Cuman yang yang Abang Kedafi sampaikan tadi seperti apabila ada masyarakat yang tercantum namanya yang atau tidak tidak tahu menahu dan dia begini juga Dewa. Ya. Ini salah satu bentuk yang dilakukan Bawaslu melindungi hak para pihak. Ya itu. Nah, para pihak ini publik atau masyarakat dia punya hak juga dan haknya harus kita lindungi. Bawaslu punya kewajiban melindungi. Bakal calon juga punya hak dan wajib juga kita lindungi. Nah, dalam tahap pencatutan ini tentu kewajiban kita adalah memberikan perlindungan terhadap nama-nama yang dicantum tadi. Jadi tidak hanya 3 profesi itu, tapi kalaupun ada data yang disampaikan oleh bakal calon, tapi yang bersangkutan atau publik atau masyarakat itu tidak pernah merasa memberikan data kepada yang bersangkutan, maka kita punya kewajiban melindungi seluruh provinsi se-Indonesia, seluruh kabupaten kota se-Sumatera Barat, Bawaslu-nya wajib memberikan perlindungan itu kepada para pihak. Nah, ini pentingnya hari ini kita memberikan perlindungan hak terhadap seluruh elemen yang terlibat di proses pemilu tahun 2024 ini. Kebanyakan di lapangan yang kita temukan bahwasanya masyarakat yang tercantum namanya dan dia juga bingung mau melapor kemana dan apakah dia melapor ke Bawaslu atau melapor ke KPU, karena kan ada informasi atau sosialisasinya terkait ketika ada nama yang dicantumkan ada linknya, silakan dilihat katakan. Nah, ketika sudah dilihat dia bingung mau melapor ke mana, apakah mau melapor KPU, lapor ke Bawaslu. Nah, itu sebagaimana seharusnya masyarakat ini melapor di Bawaslu itu. Di semua tingkatan kita kan sudah membuat posko pengaduan. Nah, ini kan tidak hanya soal pencatutan di tingkat DPD saja. Betul. Nah, sebelumnya kan kita juga pernah melakukan proses pengawasan terhadap persyaratan calon peserta pemilu. Kita punya pengalaman juga bagaimana banyak yang dicatut juga namanya. Nah, makanya setiap tahapan Bawaslu membuka diri sebenarnya. Sekecil apapun informasi yang datang ke kita di Bawaslu, pasti akan kita tindak lanjuti. Apalagi soal pencatutan. Nah, jadi ada 2 yang mesti kita lakukan. Pertama, membuat posko pengaduan. Saya rasa semuanya sudah, karena dari minggu kemarin sudah kita diskusikan. Kemudian tentu memberikan pengertian pemahaman. Nah, jadi khusus untuk Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman, kalau ada yang datang kemudian menyampaikan informasi itu, kemudian terima, kemudian tindak lanjuti, sembari diedukasi juga publik ini. Kalau ini terjadi, apa yang harus dia lakukan? Karena tidak tertutup kemungkinan sebenarnya ada ini data-data lain dari pihak-pihak lain, tapi dia tidak punya kesempatan, waktu, atau ada halangan lain yang membuat dia tidak sampai ke Bawaslu kita. Nah, makanya nanti di tingkat kecamatan ini juga dilakukan, di tingkat kabupaten kota ini juga kita lakukan. Nah, ini penting menjadi perhatian. Nah, tentu melalui media ini juga kepada publik kita sampaikan untuk tidak ragu-ragu menyampaikan apa-apa yang merasa rugi terhadap proses itu. Betul. Nah, ini kan dia merasa tidak pernah memberikan dukungan, apalagi kan data dukung ini kan KTP. KTP. Bisa jadi KK dan seterusnya. Ini kan data yang bersifat sangat pribadi sekali. Nah, ini penting menjadi perhatian. Nah, tentu ini juga menjadi tugas kita di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, apalagi di Bawaslu Padang Pariaman. Itu. Buat masyarakat khususnya di Padang Pariaman, yang disampaikan oleh Abang Kedafi terkait tentang pencatutan nama tadi, kita di kecamatan sudah membuat pos pengaduan. Ada masyarakat yang nantinya namanya tercantum, dia tidak pernah merasa dirinya memberi dukungan, silahkan datang ke kecamatan. Apalagi sebentar lagi kita ada juga pengawas nagari atau PKD. Sedang proses sekarang. Sedang proses. Nah, nanti bisa juga melaporkan di situ terkait hal-hal yang rasanya dirugikan. Itu ada lagi, Bang, program kegiatan Bawaslu Sumbar dalam membumingkan pengawasan partisipatif. Artiannya bagaimana kita memberikan
pemahaman terhadap masyarakat untuk melakukan pengawasan partisipatif ini. Nah, bagaimana strategi Bawaslu Provinsi Sumatera Barat terkait tentang pengawasan partisipatif ini, Bang? Sebenarnya kan partisipasi publik ini hukumnya wajib. Iya. Tidak hanya soal pemilu sebenarnya. Hampir semua tatanan kehidupan di tengah-tengah masyarakat itu kan mesti melibatkan partisipasi publik. Apa saja. Iya. Apalagi kita di Minang. Kita di Minang ini kita ambil contoh mendoa saja. Iya. Atau paralek atau pesta. Cobalah kalau publik tidak terlibat. Artinya tentu publik di sekitar lingkungan tempat kita tinggal ya. Iya. Pasti serasanya ada yang kurang dalam proses pesta itu. Nah, mengingat ini dan soal partisipasi ini kan Republik ini juga sudah banyak belajar. Kemerdekaan yang kita rebut hari ini, yang sudah berjalan lebih dari 74 tahun ini juga berkat partisipasi publik. Bagaimana dulu para tokoh, para ulama, kelompok pemuda, kelompok pelajar dan yang lain-lain melakukan banyak gerakan partisipasi sesuai dengan kemampuannya. Pelajar ya belajar, pejuang ya berjuang, ulama yang membangkitkan giroh dan semangat perjuangan, yang bisa angkat senjata juga melakukan angkat senjata. Sehingga banyak peristiwa yang kita kenal, ada Bandung Lautan Api, peristiwa 10 November dan yang lain-lain. Nah, begitu juga pemilu. Pemilu ini kan adalah proses pergantian kekuasaan secara konstitusi. Dan ini hukumnya wajib karena di Undang-Undang Dasar kita itu dibunyikan. Dan ini sifatnya reguler. Nah, ketika sifatnya reguler ini di undang-undang dibenarkan melakukan pergantian kekuasaan secara konstitusi, tentu polanya adalah pemilu. Nah, kita bersepakat, kita pernah punya pengalaman pemilu di zaman Orde Lama, kita pernah punya pengalaman pemilu di zaman Orde Baru, dan kita juga punya pengalaman pemilu di era reformasi pasca 98. Nah, 2004 ke sini kita juga semakin kaya kan pengalaman. Di 2019 kemarin kita punya pengalaman proses pemilihan umum yang kita lakukan secara serentak, dan itu tidak pernah terjadi di negara manapun. Pemilihan presiden, kemudian legislatif di semua tingkatan, pusat, provinsi, kabupaten kota, dewan perwakilan daerah, kita lakukan secara bersama-sama. Kemudian pemilihan kepala daerah kita juga lakukan secara serentak. Dan untuk pertama kali itu kan memang pemilihan kepala daerah itu dilakukan serentak itu di Sumatera Barat di tahun 2010. Nah, tentu belajar dari itu, kita merasa sebenarnya akan sangat ringan melakukan proses pemilu 2024 dan pemilihan tahun 2024. Nah, pemilihan itu kan kita laksanakan di November. Pemilu kita laksanakan di Februari, 14 Februari dan 27 November. Nah, hari ini sebenarnya hampir seluruh bangsa yang mengatakan negaranya demokrasi dan menganut sistem pemilu, dia banyak belajar ke kita di Indonesia. Maksudnya begini, kenapa dia belajar? Karena kita mampu mengelola kemajemukan dengan baik. Kita banyak suku, banyak bahasa, banyak warna kulit, banyak budaya dan yang lain, dan kita mampu mengelola itu. Nah, ini kan berkat partisipasi publik. Nah, turunan dari itu, tentu kita di Bawaslu khususnya Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, langkah-langkah yang kita lakukan itu sudah banyak sebenarnya, dan saya rasa juga publik sudah mengetahui. Terakhir kemarin kita membuat kampung pengawasan. Nah, kampung pengawasan ini sebenarnya kan kita membawa kantor Bawaslu ini ke tengah-tengah masyarakat, ke kampung-kampung, Bang, ya? Ke kampung-kampung. Kita deklarasikan. Nah, di Padang Pariaman kan kemarin kita deklarasikan di kantor camat Nansabaris. Kemudian Nagari Pinang ya. Nagari Pinang. Itu tempat saya sekolah dulu di sana. Kita deklarasikan di sana. Nah, sebelumnya kita juga punya pojok pengawasan. Nah, pojok pengawasan ini kan ada ruang yang kita sediakan di kantor Bawaslu. Kemudian ruang ini bisa dimanfaatkan siapa saja yang mau belajar pemilu, mau belajar demokrasi, mau mengetahui sisi baik dan tidak baiknya pemilu, mau mencari tahu literasi apa saja berkaitan dengan pemilu, kita punya itu. Bahkan kita juga membuka PPID agar data-data ini juga bisa dimanfaatkan oleh banyak pihak. Nah, ini sudah kita lakukan.
dan alhamdulillah tentu tingkat keberhasilannya setiap waktu mengalami perubahan. Iya. Karena juga kan publiknya berkembang, masyarakatnya berkembang, peserta pemilunya juga berkembang. Nah, strategi ini harus terus kita bangun. Nah, kampung pengawasan ini menjadi sangat penting kita gelorakan di banyak tempat. Iya. Contoh misalnya di Padang Pariaman ini berapa kecamatan, Biwa? 17 kecamatan. Nah, coba kita bayangkan kalau 17 kecamatan itu semuanya ada kampung pengawasan. Sebab kalau publik tidak terlibat secara utuh, tidak akan ada pemilu. Iya. Yang memilih itu publik. Yang menjadi peserta pemilu juga publik. Walaupun dibungkus dengan institusi namanya partai politik. Nah, tetap yang menjadi dasarnya itu adalah publik. Nah, dalam partai politik lah publik itu kemudian memperkaya kasanahnya berpolitik, Iya. bisa menjadi calon, bisa menjadi pengurus, atau bisa menjadi tim saja. Iya. Nah, ini yang kita perkuat. Kemudian apa yang kemudian kita lakukan yang lebih detail? Nah, tadi kan sudah ada pojok pengawasan, PPID. kampung pengawasan, PPID, apalagi yang ada di Padang Pariaman ini. Ini salah satunya yang Biwa lakukan podcast ya. Nah, ini kan artinya situasi ini kita bangun sedemikian rupa. Kita melakukan memancing partisipasi publik melalui udara ya podcast ini. Iya. Media sosial, pemberitaan di media baik media mainstream maupun media yang tidak mainstream. Kemudian kita melakukan serangan darat, sosialisasi dari satu tempat ke tempat lain, mengundang banyak pihak, baik kita adakan di kantor Bawaslu maupun kita adakan di luar kantor Bawaslu. Kemudian apa lagi yang kita lakukan? Mengunjungi sekolah-sekolah. Saya lihat kan Padang Pariaman juga banyak melakukan MOU dengan banyak pihak, dengan banyak lembaga. Artinya kan kita melakukan banyak metode, banyak cara, kemudian juga banyak praktikumnya. Nah, kemudian bahwa publik mesti harus kita sentuh, ya memang harus terus-menerus. Kita mesti lakukan secara optimal. Karena kan publik ini juga berubah-ubah. Hari ini dia mengatakan semangat, bisa saja besok pagi tidak. Nah, kewajiban kita tentu membangun semangat partisipasi publik itu. Bagaimana undang-undang ini cepat diketahui oleh pemangku kepentingan. Pemangku kepentingannya ya partai politik, kemudian pemilih, kemudian stakeholder yang lain. Stakeholder yang lain itu kan bisa pemerintah, bisa kelompok-kelompok masyarakat, civil society, dan yang lain-lain. Nah, ini menjadi kewajiban kita sebenarnya. Jadi memang Bawaslu secara pekerjaan agak lebih luas melakukan itu. Jadi kita tidak hanya harus menguasai undang-undang pemilu, tapi juga undang-undang lembaga lain yang menyangkut dengan pemilu itu. Tapi bagaimana Bang? Tipikal khususnya di Padang Pariaman ya. Tipikalnya kebanyakan kalau di siang hari ini kan bisa dibilang kalau daerah-daerah pinggiran atau daerah pelosok itu kan banyak ke ladang, ke sawah. Dan banyaknya itu kan di malam hari, dia duduk di lapau, dia duduk. Bagaimana juga kita bikin cerita lapau, pengawasan lapau. Kita turun ke lapau, bicara tentang pengawasan, tentang regulasi yang lain. Nah, mungkin salah satunya itu yang kalau soal metode, metodenya. Ya nanti tentu tergantung dengan situasi lokalistik. Kan kita tidak perlu juga menunggu petani itu baru pulang kita melakukan sosialisasi. Kan bisa saja di ladangnya. Karena kan salah satu petani itu bisa saja dia bekerja kemudian mengelompok. Kemudian kan saat istirahat siang, dia makan siang, ya kenapa kita nggak datang ke tempat dia? Sehingga ada rasa, ada feel yang terbangun bahwa memang pemilu ini milik kita semua. Jadi kita tidak hanya bicara larangan saja, kita juga bicara soal bagaimana membangun peradaban melalui pemilu. Nah, ini menjadi penting. Sebab begini, setiap pemilu ke pemilu selalu saja ada kekecewaan. Tapi kalau kita telisik lebih jauh, kekecewaan itu muncul karena memang tidak mau melakukan partisipatif, baik pemilihnya, publiknya, kemudian juga pesertanya. Nah, peserta ini kan mesti kita dorong juga untuk melakukan partisipatif. Caranya bagaimana? Tentu dengan tidak melanggar aturan.
caranya bagaimana agar dia juga melakukan edukasi terhadap publik bagaimana berpolitik yang baik. Iya. Kemudian politik ini kan sebuah keilmuan ya. Kemudian dalam praktikumnya politik itu ada namanya pemilu, Iya. kemudian ada namanya demokrasi dan yang lain-lain. Nah, penting bagi kita sebenarnya di Bawaslu itu mendorong semua orang, sekali lagi semua orang, semua profesi untuk mengetahui politik secara baik. Iya. Atau kalau bahasa kerennya melek politik lah kira-kira. Iya. Jadi tidak ada lagi yang mengatakan kita tidak ikut-ikut politik, tidak mungkin itu. Karena memang apapun keputusan di Republik ini pasti menyangkut keputusan politik. Iya. Mau minyak itu standar harganya, mau naik, mau turun, bagaimana upah minimum, Iya. bagaimana APBN, APBD dan seterusnya. Nah ini penting. Nah, makanya melalui forum ini, karena saya lihat kan Bawaslu Padang Pariaman mempunyai banyak media, ya salah satunya ini. Kenapa tidak kita undang ke sini semua profesi, kemudian bicara soal ini, Soal demokrasi. soal politik, soal demokrasi, sehingga ketika dia mengetahui itu, maka tingkat kedatangan ke TPS akan meningkat. Kemudian tingkat untuk mengetahui lebih jauh terhadap visi misi peserta itu akan semakin tinggi. Jadi dia tidak hanya didatangi malam saja lagi, dia tidak hanya didatangi saat kampanye saja. Nah, makanya seluruhnya kita dorong. Peserta pemilunya juga harus bicara soal partisipatif. Apalagi kalau peserta pemilu itu berani bicara anti politik uang. Iya. Kalau masyarakatnya bicara anti politik uang itu sudah keharusan. Penyelenggara pemilu bicara politik uang, apalagi Bawaslu, ini kewajiban. Tapi kalau bagaimana kita dorong peserta pemilunya yang bicara itu Anti politik uang. anti politik uang. Karena apa? Karena kan memang di dalam pemilu itu hari ini kan semuanya difasilitasi negara. Iya. Semuanya difasilitasi negara. Bahan kampanye yang menurut banyak informasi mengatakan sumber pembiayaan tinggi dalam proses pencalonan hari ini kan dibayari negara, dan itu sudah berlaku semenjak pemilu 2019. Baliho, spanduk, APK, bahan kampanye itu kan difasilitasi oleh negara, uangnya dititip di KPU. Nah, jadi sebenarnya dalam konteks itu tidak ada lagi biaya Money politik. mestinya tidak ada lagi money politik. Nah, makanya perlu kita perbaiki oknumnya. Nah, cara memperbaikinya tentu berdialog. Karena kalau kita melarang-larang saja, saya rasa tidak ada satupun orang yang senang dilarang. Kalau mengawasi saja, tidak ada juga satupun orang yang senang diawasi. Kerjanya diawasi mana? Mana mau dia? Makanya perlu kita lakukan edukasi, tapi kita bingkai dalam konteks pencegahan. Sehingga begitu, sesuai dengan pertanyaan sahabat Biwa di awal tadi, bagaimana meningkatkan partisipasi publik? Iya, dengan sering berdialog. Kan dengan dialog itu, yang sebelumnya kita tidak tahu jadi tahu. Iya. Kan dialog itu sama juga dengan membaca itu, saling mendengar, saling melihat, kemudian akhirnya berujung dengan saling mengetahui. Nah, ini pentingnya. Jadi partisipasi publik ini harus kita terus bangun. Semangat kita hari ini memang partisipasi publik bisa lebih luas. Nah, contoh misalnya di Padang Pariaman inilah, berapa banyaknya masjid, ya kan? Iya. Berapa banyaknya sekolah. Nah, misalnya dalam pertemuan seperti forum podcast ini, kenapa tidak terfikir bagi kita mengundang kepala sekolah, kemudian bicara demokrasi, kemudian nanti dia pulang ke sekolahnya, dia turunkan itu kepada murid-muridnya. Iya. Nah, ini kan bentuk partisipasi yang kita bangun secara dini. Karena kan anak SMP hari ini, anak SMA hari ini juga akan ikut peserta jadi bagian dari proses pemilu ini, ya, bisa jadi di tahun 2029. Iya. Nah, makanya edukasinya harus terus kita bangun. Harus kita tanam hari ini, Kita Pak, ya? tanam hari ini, kita mulai, sehingga nanti tentu ketika ini kita semai, tentu buahnya akan ada di tahun 2029. Nah, untuk 2024 tentu semua stakeholder yang sudah mempunyai legacy, artinya secara aturan dia dibenarkan ikut, baik jadi pemilih, baik jadi peserta, maupun jadi tim dan yang lain-lain, harus kita perkuat dan memberikan pengetahuan itu. Tidak apa-apa, diundang saja ke sini, ada pojok pengawasan kan, ada saya lihat
Tadi kan banyak infrastruktur lain di kantor ini yang bisa kita manfaatkan. Iya. Ada PPID, Ada PPID, pojok pengawasan. Kemudian di tingkat kecamatan juga ada. Itu sahabat jiwa. Iya. Untuk khususnya untuk masyarakat yang ada di Padang Pariaman untuk lebih lebih paham lagi terkait tentang demokrasi dan hal yang disampaikan oleh Abang Muhammad Kadafi tadi, silakan nanti datang ke kecamatan, ada pojok pengawasan, dan nanti silakan ada yang mau ditanyakan atau yang dibaca-baca terkait tentang pengawasan partisipatif. Mungkin satu lagi Bang Kadafi, pertanyaan terakhir ini Bang Kadafi. Itu terkait apa saja usaha Bawaslu Sumbar terkait pencegahan pengawasan tahapan. Nah, sekarang kita sudah menghadapi tahapan demi tahapan. Kemarin tahapan verifikasi administrasi peserta DPD. Nah, dan selanjutnya bagaimana pengawasan pencegahan tahapan ini Bang Kadafi? Pengawasan ini kan penting. Sebab dengan ada pengawasan, maka trust publik terhadap pemilu itu semakin meningkat. Iya, iya. Bahwa masih ada sisi-sisi yang perlu kita perbaiki, ini kan menjadi kewajiban juga. Contoh misalnya, ketika masyarakat itu aktif memberikan informasi soal pelanggaran pemilu, nah kan mesti kita support, kita dukung, kita selesaikan. Bahwa memang ada beberapa nomenklatur hukum yang belum terbentuk di aturan pemilu itu sendiri kan juga harus kita pahami. Iya, iya. Contoh misal, ada laporan atau pengaduan atau mungkin bahkan temuan kita, tahu-tahu kita sudah undang yang bersangkutan yang terduga ya untuk diklarifikasi dan seterusnya. Satu kali tidak bisa kita undang lagi, kemudian dia tidak datang, kan kita tidak diberikan juga payung hukum untuk melakukan pemanggilan paksa. Iya. Nah, makanya agar ini di ujung tidak menjadi persoalan, maka pencegahannya mesti kita kuatkan, pengawasannya apalagi. Iya. Nah, kan juga tidak semua orang senang diawasi. Tadi kan konsepnya itu. Iya. Tidak ada satupun orang yang senang diawasi. Jangankan orang lain, misalnya keluarga terdekat kita saja tidak senang dia diawasi. Mangrutu ya. Apalagi mengawasi kemudian melarang. Nah, tentu konsepnya hari ini kita rubah. Saya sering di banyak kesempatan mengatakan begini, utamanya kepada peserta pemilu. Kalau kami mengawasi, kalau kami melarang, itu adalah bentuk sayang lembaga ini, Bawaslu, kepada Bapak Ibu sekalian. Cobalah kalau Bapak Ibu itu melakukan kesalahan yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Implikasinya kan bisa pidana pemilu kalau politik uang. Kemudian untuk institusi partai politik bisa diskualifikasi. Iya, diskualifikasi. Kemudian untuk tim, bisa saja timnya mengalami persoalan. Apalagi kepada teman-teman penyelenggara pemilu, khususnya KPU yang melaksanakan penyelenggaraan teknis. Nah, itu kita lakukan agar publik percaya terhadap proses yang dia lakukan secara teknis. Cobalah kalau dilepas saja, tahu-tahu meletus terjadi persoalan. Kemudian publik percayanya kemana lagi? Makanya di Bawaslu kita diberi kewenangan sebagai pemutus mediasi, sebagai pemutus perkara administrasi, kemudian juga memproses pidana pemilu, walaupun nanti endingnya akan sampai di pengadilan. Ya, ini penting kita sampaikan. Pengawasan sudah maksimal, pencegahan juga sudah maksimal. Iya. Dan kalau itu tidak diindahkan, maka tidak tabu juga kita masuk kepada ruang penindakan, memanggil para pihak. Jika syarat formil dan materinya terpenuhi, kita langsung naik ke tingkat berikutnya, persidangan. Kalau pembuktian di dalam sidang itu kuat dan meyakinkan, kan vonis bisa kita jatuhkan. Tidak tabu juga melakukan itu, sehingga publik juga meningkat kepercayaannya terhadap hasil yang berangkat dari proses yang baik. Nah, kepada peserta pemilu ini juga kita sampaikan. Nah, kadang-kadang kan sebagian masyarakat itu menganggap politik itu katanya tidak baik. Atau misalnya dia menganggap apa itu para calon katanya. Makanya
sebenarnya walaupun ini tidak menjadi domain kita di dalam undang-undang, tapi kita bisa juga memberikan dorongan agar peserta pemilu itu betul-betul juga melakukan setiap proses tahapan itu. Nah, sebentar lagi kan kita masuk proses pemutakhiran data pemilih. Nah, kan tidak tertutup kemungkinan pemutakhiran data pemilih ini menjadi perhatian luas. Orang sudah tahu kalau yang bersangkutan ini sudah tidak ada lagi di dunia, sudah meninggal. Nah, sudah meninggal, tahu-tahu namanya muncul lagi. Nah, tentu kepada pihak keluarga kita melakukan dorongan agar pihak ahli waris mengurusnya ke Dinas Pendudukan Catatan Sipil. Karena kan teman-teman di Capil itu tidak mau menghilangkan nama kalau tidak ada bukti otentik juga. Tidak ada konfirmasi dari pihak keluarga. Atau sebaliknya, soal ada orang yang belum 17 tahun tapi sudah menikah. Aturan kan membenarkan dia menjadi pemilih. Atau sebaliknya. Nah, contoh misalnya teman-teman SMA kita hari ini yang kelas 2 kan diperkirakan di 2024 dia selesai dan sudah tentu mempunyai cukup umur, punya hak pilih. Hak pilih. Kan perlu juga kita kelola. Nah, makanya ini menjadi perhatian kita semuanya. Makanya tadi saya sampaikan Bawaslu itu kerjanya lebih kompleks, kemudian lebih luas. Dan dari sisi jumlah bisa saja lebih banyak. Nah, ini penting. Makanya kepada teman-teman penyelenggara pemilu khususnya Bawaslu, tentu caranya dengan meningkatkan pengetahuan, menambah kemampuan, baik kemampuan dalam menyampaikan regulasi maupun kemampuan mengkomunikasikan segala sesuatu. Ini penting ini. Sebab kalau yang kita mau sampaikan kemudian orang tidak mengerti, akan menimbulkan persoalan baru. Ya kan? Iya. Kita sepertinya sudah berbusa-busa menyampaikan, tapi sampai di telinga orang itu beda lagi. Beda. membuat gesekan baru jadi. Membuat gesekan baru. Makanya penting melalui forum ini kita berharap segala pengetahuan dan kemampuan ini, khususnya kita penyelenggara, apapun divisi yang diampu, kan kita terbagi dari beberapa divisi, tapi mesti tetap pengetahuan itu diperkuat. Ini penting ini. Nah, nanti mungkin sahabat Biwa bisa sampaikan kepada publik. Nah, tentu Bawaslu-nya juga mesti membuka diri terhadap seluruh masukan publik. Bisa saja publik merasa, belum ada pengetahuan itu, datang ke kami, undang dia segera. Kami belum tahu itu. Nah, maka media ini kan bisa dipakai untuk membuat dan menyampaikan aturan. Bawaslu Padang Pariaman punya Instagram, Bawaslu Padang Pariaman punya Facebook, mana tahu juga punya YouTube, Twitter, kemudian website. Dicombine itu disampaikan ke publik. Karena kan publik hari ini di tangannya semuanya ada. Lengkap semua. Tapi kalau kita kunjungi satu-satu kan bukan tidak bisa, tapi waktunya kan panjang. Tapi kalau dengan pola seperti itu, sekali klik, dia muncul di semua masyarakat. Segala lapisan, segala profesi. Tapi khusus lagi yang Bang Gaddafi sampaikan tadi itu, untuk pengetahuan dan pengalaman itu kita juga berharap kepada kawan-kawan yang ada di kecamatan, karena nanti sektornya utama ini informasinya di kecamatan dulu. Karena kan teman-teman kecamatan ini kesehariannya berada di grassroots. Di grassroots tentu orang pertama yang akan dikunjungi, mau dilaporkan, mau diadukan, mau menyampaikan informasi sekecil apapun, tentu teman-teman di kecamatan. Makanya saya sampaikan, jangan sampai teman-teman di kecamatan itu tidak dikenal oleh lingkungan. Sebab kalau dia tidak dikenal oleh lingkungannya, misalnya para tokoh di kecamatan itu tidak mengenal dia, nanti kemana teman-teman tokoh ini mau mengadu, apalagi masyarakat-masyarakat yang lain. Makanya dengan pola sering berkunjung, sering berkoordinasi, sering menyampaikan segala sesuatu di banyak tempat, ini bisa menjadi kemudahan
orang mengetahui lembaga ini secara baik. Iya. Itu sahabat Biwa. Oke, Abang Muhammad Kadafi, terima kasih telah memberikan wejangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih buat kita semua, terusnya Bang Kadafi. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Berjumpa lagi di lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.